Halo semuanya, apa kabar hari ini? Di video kali ini, yuk kita belajar bersama-sama tentang faktor bilangan bulat, FPB, dan KPK. Melalui video ini, terdapat 4 tujuan utama yang akan kita capai bersama. Pertama, kita akan belajar bagaimana menentukan faktor dari suatu bilangan bulat, baik itu faktor positif maupun faktor negatif. Kedua, kita akan mengenal bilangan prima dan bagaimana melakukan faktorisasi prima pada sebuah bilangan. Ketiga, kita akan menghubungkan konsep faktorisasi prima tersebut untuk mencari nilai FPB dan KPK secara akurat. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan kemampuan tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, coba perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah mesin pendingin, dan mesin pendingin ini memiliki sistem atau cara kerja yang unik, yaitu mesin ini suhunya ditentukan oleh hasil perkalian dari dua tombol pengatur suhu, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Misalnya, kalau di layar muncul angka 10 derajat Celcius, kira-kira angka berapa saja ya yang bisa kita putar di tombol kanan dan tombol kiri supaya hasilnya pas 10? Mungkin dari teman-teman ada yang terpikirkan angka 2 dan 5. Ya, itu betul ya, karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Tapi, apakah ada angka yang lain? Berapa? Dan jangan lupa, kita juga belajar faktor negatif. Kira-kira ada gak ya angka negatif yang kalau dikalikan hasilnya tetap positif 10? Coba kalian pikirkan sejenak. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya apa sih faktor itu? Sederhananya, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Atau dalam kasus mesin kita, faktor adalah pasangan angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah tepat bilangan tersebut. Jadi contohnya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, jangan lupa kita sedang belajar bilangan bulat, maka ada faktor yang bernilai negatifnya juga, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 6, dan negatif 12. Dan kalau kalian lihat, ini mereka selalu berpasangan. Pasangan yang dimaksud adalah pasangan faktor, yaitu dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah angka tersebut. Contohnya untuk 12, pasangannya bisa menjadi 1 dan 12, yaitu 1 dikali 12, atau 2 dan 6, yaitu 2 dikali 6. Atau bahkan, jika pasangan negatifnya itu bisa negatif 3 dan negatif 4, atau negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 12. Jadi, untuk masalah mesin pendingin sebelumnya, tombol juga bisa diputar ke arah negatif, yaitu negatif 2 dan negatif 5, karena hasilnya akan tetap positif 10. Nah, materi faktor ini penting banget karena akan menjadi pintu untuk kita menguasai FPB dan KPK, teman-teman. Tapi untuk sampai ke sana, kita butuh bantuan bilangan prima. Nah, masih ingat nggak kalian apa itu bilangan prima? Jadi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, sekarang mulai kebayangkan, bilangan prima itu berapa? Apa aja? Nanti bilangan prima ini akan kalian susun menjadi pohon faktor untuk mencari atau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan. Nah, apa itu pohon faktor? Pohon faktor itu adalah pembagian suatu bilangan yang digambarkan ke bawah, yang menyatakan pembagian sebagai perkalian dari bilangan prima. Jadi kita menggunakan bilangan prima sebagai faktornya, faktor pembaginya. Nah, langkah-langkah dalam menentukan faktorisasi prima yaitu yang pertama, bagilah bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Nah, bilangan prima terkecil berapa ya teman-teman? Ya, betul, 2. Oke, selanjutnya, jika bilangan tersebut tidak bisa dibagi dengan 2, maka lanjutkan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus langkah ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 hingga kalian memperoleh hasil akhirnya yang merupakan 2 bilangan prima. Nah, contohnya nih adalah faktor prima dari 12. Maka 12 itu yang pertama bisa dibagi 2. 2 dikali 6. Lalu 6 itu kita bagi lagi dengan faktor prima 2.
menghasilkan 3, jadi 2 kan 3. Lalu ini udah keduanya sudah bilangan prima, maka sudah selesai. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, mencari faktor dengan bilangan prima dinamakan faktorisasi prima. Nah, inilah yang akan kalian pakai untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah nyata di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pembagian sembako, jadwal piket, atau hal yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Coba kalian perhatikan ya, agar tidak tertukar. Jadi, kita akan belajar FPB dan KPK. FPB sendiri itu adalah faktor persekutuan terbesar. Kata kuncinya, ingat baik-baik, terbesar yang sama. Jadi jika kita mencari FPB, maka kita cari faktor yang dimiliki oleh kedua bilangan atau bahkan lebih, lalu pilih yang nilainya paling besar. Contohnya, FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Kemudian kalau KPK atau kalipatan persekutuan terkecil, kata kuncinya ingat ya, pertemuan pertama. Jadi kalau kita disuruh mencari KPK, berarti kita akan mencari kalipatan dari masing-masing angka, dan angka yang sama-sama muncul itulah KPK-nya. Contohnya KPK dari 6 dan 10 adalah 30. Jadi FPB itu tentang pembagi, sementara KPK itu tentang kalipatan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini, ayo kita ingat kembali 3 poin penting yang akan sangat berguna dan menjadi pegangan untuk kalian. Yang pertama, faktor adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Dalam konsep bilangan bulat, faktor ini bisa berubah pasangan angka positif maupun negatif. Yang kedua, bilangan prima adalah kunci. Bilangan ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini akan menjadi kunci penting dalam perhitungan kita nanti. Yang ketiga, penerapan FPB dan KPK. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil, kita akan berfokus pada faktor-faktor yang bernilai positif ya teman-teman. Ingat dan harus dicatat. Tapi, bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan bekal faktor tadi? Nah, untuk penyelesaian FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima tidak akan dijelaskan lebih lanjut ya di video ini. Karena sekarang adalah giliran kalian untuk menemukannya. Silahkan kerjakan tantangan-tantangan yang ada di LKPD kalian dan temukan sendiri bagaimana konsep FPB dan KPK bekerja. Gunakan pengetahuan tentang faktor dan bilangan prima yang sudah kita bahas untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya. Sekian video penjelasan ini, sampai jumpa di sesi diskusi kelas. Selamat bekerja semuanya.